Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore semuanya. Apa kabar? Udah lama nih saya nggak IG live ya. Nah, hari ini saya akan ngobrol dengan sahabat saya, seseorang yang luar biasa, yang selalu memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Suatu ketika saya ngobrol sama sahabat saya itu, bantuin saya dong gitu ya, memberikan ilmu pengetahuan kepada anak saya. Kebetulan anak saya kan perempuan ya, sehingga penting sekali nih tentang ilmu bagaimana bisa pandai mengelola keuangan. Karena sesudah kita dewasa, maka kelihatan sekali ilmu ini akan bermanfaat. Itu sebabnya kayaknya penting saya untuk bisa berbagi ilmu pengetahuan juga kepada Anda. Nah, Safir, ini namanya Safir Senduk. Safir, saya itu mau sending request ke kamu nggak bisa. Jadi mesti Safir nih yang ngirim requestnya. Tolong dikirim supaya saya mudah accept. Hai semuanya, terima kasih yang sudah pada nonton di sini. Banyak banget ini ya, terima kasih banyak. Nah, oke. Coba katanya Mbak Rara senang banget sama topiknya. Iya ya, iyalah. Karena saya yakin bahwa topik ini tuh menjadi sangat. Nah, mudah-mudahan tersambung ya. Ini lagi menunggu. Ah, Safi, halo. udah minum kopi. Udah, jadi malu. Kok kamu makin ini, Aduh, kamu makin kenapa? gembil, gemes. Ngeliat pipinya Masa sih gemes. ini rambutnya tipis aja kali, karena rambutnya tipis jadi kelihatannya begini. Padahal biasanya lebih panjang gitu loh. Aku masih muda, masih umur masih 31, jadi ya. Umur nggak menentukan bagaimana Safir bisa mempunyai ilmu. Ilmunya sangat luar Gitu biasa. ya, gitu ya. Itu sebabnya saya bilang sama Safir, betul kan saya ngomong Safir, mesti kamu Iya, yang iya, iya. memberikan ilmu pengetahuan karena kamu itu Iya, iya, adalah orang lapangan dan saya senang sekali iya, seseorang itu yang tidak penuh dengan teori tapi tahu iya, bagaimana aplikasi di lapangan. Safir, kamu udah bacakan iya. captionku ya, gitu ya. Sudah, Saya tuh sudah. saya tuh bilang begini, perempuan itu kan menteri keuangan di dalam keluarga, setuju ya, Iya, gitu loh. iya, Nah, sebagai menteri keuangan, kebetulan kan putri kami 3 perempuan semua. Yang satu merantau, nun jauh di seberang benua sana, jauh banget gitu yes, loh. iya, Nah, iya. saya menginginkan, dan mereka udah remaja, saya menginginkan ini saat yang krusial bagaimana mereka pandai untuk mengelola keuangan. Tahu nggak kenapa? Hmm. Dampaknya soalnya tuh signifikan banget, Safir. Kalau Iya, dia nggak pandai mengatur keuangan, pegang omonganku. Pasti yang dicari laki-laki kaya untuk dikawinin. Untuk bisa memenuhi bener, kebutuhannya. bener. Mending kalau cocok cowoknya. Kalau nggak cocok, makan hati. Udah sebenarnya nggak cocok, tapi yang dicari duitnya doang. Jadi ya ujung-ujungnya nggak bahagia. Dan ini banyak banget terjadi sama perempuan, bener nggak? Betul banget. Ayo Safir, kalau begitu ajarkan kami. Silakan. Siap, siap, siap. Janas, yang pertama yang mesti kita tahu dulu bahwa di sekolah kita diajarkan untuk menguasai satu bidang. Umumnya waktu kita sekolah kita diajarkan untuk menjadi spesialis. Contoh nih misalnya, kita sering banget di sekolah itu misalnya kalau bisa tekuni satu bidang, satu bidang. Kenapa? Biar fokus. Sebenarnya nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya orang tuh jadi spesialis. Nggak ada salahnya. Cuma Syahnas, kalau aku perhatikan, kenyataan menunjukkan bahwa atau fakta menunjukkan bahwa kalau permintaan terhadap profesi dia lagi tinggi, income-nya bagus banget. Tapi kalau permintaan terhadap profesi dia lagi turun, entah karena keadaan ekonomi mungkin, entah karena pandemi, dia bingung mau ngerjain apa lagi. Karena dia selama hidupnya dia nggak pernah belajar hal lain. Jadi materi tips pertama yang mau aku kasih buat teman-teman adalah tidak apa-apa kita mengajak anak kita untuk jadi spesialis.
tapi ajak dia untuk jangan menutup diri pada bidang lain dan jangan pernah menganggap bidang dia adalah bidang paling dewa sedunia. Karena banyak orang, jangankan gitu, banyak teman-teman kita sendiri, Shahnaz merasa bahwa bidang saya adalah bidang paling dewa sedunia, income saya besar, tapi begitu sekarang terjadi pandemi, permintaan terhadap profesi dia menurun dan dia bingung mau ngerjain apa lagi. Saya mau kasih satu contoh nih, Shahnaz. Kita mungkin lihat beberapa minggu lalu ada gambar-gambar dari seorang pilot di Thailand. Jadi pilot di Thailand itu difoto lagi ngantar makanan. Beberapa orang itu kasihan sama dia. Kenapa? Oh, dia pilot, dia segala macam itu profesinya, image-nya luar biasa. Kalau saya bilang bagus, kenapa? Karena dia mau belajar bidang lain. Daripada orang itu dia menganggap bidangnya dia adalah bidang paling dewa, sehingga dia tidak mau belajar bidang lain. Sehingga ketika bidang dia permintaannya menurun, dia gengsi mengerjakan yang lain. Jangan. Dia harus belajar bidang lain. Jadi nggak apa-apa kita ngajak anak kita untuk jadi spesialis, tapi jangan pernah menganggap bidang kita adalah bidang paling dewa sedunia. Ajak anak kita untuk mau belajar bidang lain dalam hidupnya, supaya dia bisa survive. Itu tips yang pertama. Betul. Yang kedua, jadi yang pertama adalah ajak buah hati. Ini dicatat ya semuanya, Bunda dan Ayah yang sedang menonton Pojok Shahnaz. Safir Senduk mengatakan bahwa tips dan triks yang pertama sejak dini buah hati kita ajarkan menjadi multitasker. Dia bisa multitasking. Iya. Dia bisa betul. Iya, dia bisa melakukan banyak hal sehingga nggak mati gaya begitu ya. Nggak mati gaya. Ini kalau istilah psikologinya nih, ada otak kiri, ada otak kanan nih. Otak kiri tuh cenderung dia kuasain satu bidang aja, David. Otak kanan dia kuasain banyak bidang. Kenyataan menunjukkan mereka yang kuasain banyak bidang itu yang bisa survive. Gitu ya. Mereka yang bisa survive. Mereka bisa survive gitu. Jadi saya sendiri pribadi, saya orang keuangan, tapi saya bisa main game, saya bisa main board game, saya bisa nulis, saya berusaha belajar hal-hal lain. Jadi mari belajar hal-hal itu yang pertama. Tips kedua adalah ketahuilah bahwa kekayaan seseorang itu tidak dilihat dari barang apa yang dia punya, nggak dilihat dari tas mahal yang dia punya, nggak dilihat dari mobil bagus yang dia punya, bahkan nggak dilihat dari apakah dia punya mobil atau tidak, nggak dilihat. Sayangnya kebanyakan kita di Indonesia masih lihat orang itu kaya nggak aja dari mobilnya apa, velgnya apa, mereknya apa, tas mahalnya banyak, berarti kaya. No. Tapi kekayaan seseorang dilihat dari apakah dia punya tabungan dan investasi atau Bagaimana mengajarkan buah hati kita untuk memiliki tabungan dan investasi sejak dini, Safir? Menabung aja, berinvestasi aja sejak dini. Caranya adalah sisihkan secara rutin. Sedikit pun nggak ada masalah, tapi yang penting kita kasih tahu bahwa sedikit-sedikit itu dia akan jadi bukit. Sedikit-sedikit itu dia akan jadi bukit. Dia akan jadi besar seperti itu. Dengan dia berinvestasi secara rutin, maka dia akan jadi sangat-sangat besar. Dan ini kita bicara subtips ya. Subtipsnya adalah begini. Berapa jumlah yang bisa kita invest itu jauh lebih penting daripada ngejar suku bunganya. Contoh misalnya kita udah dewasa, kita orang kerja. Kita nabung atau kita invest tiap bulan, katakan contoh 1 juta per bulan. Ini cuma contoh. Kemudian kita invest 1 juta per bulan, kita invest ke sebuah produk investasi yang memberikan katakan 5% setahun. Cuma contoh. Jadi 1 juta per bulan, 5% per tahun. Daripada kita fokus mencari suku bunga yang 6%, 7%, 8%, ya. Mendingan kita fokus bunganya tetap 5%, tapi fokus pada nambah jumlahnya tiap bulan. Daripada 1 juta, tambahin jadi 1,5, tambahin jadi 2 juta per bulan. Kenapa? Kalau kita terlalu fokus pada suku bunga, maka kita tidak akan pernah puas pada investasi apapun dan ujung-ujungnya masuk investasi bodong. Contoh, kita masuk ke tabungan. Tabungan bunganya kecil. Pindah deposito. Deposito bunganya kecil. Pindahan ori, bunganya kecil. Pindahan reksadana, pindahan saham. Kita merasa nggak pernah puas. Ujung-ujungnya kita ngejar investasi, masuk ke investasi bodong, akhirnya ditipu. Daripada begitu, mending kita fokus ke investasi yang sudah pasti, misalnya apapun itu yang udah pasti, yang mungkin bunganya biasa-biasa saja, tapi kita fokus menambah jumlah yang bisa kita taruh setiap bulan. Betul. Shahnaz, tahu nggak bedanya anak muda investasi dengan orang tua? Kalau orang tua kita zaman dulu, mereka seringkali walaupun investasinya sudah bisa ditebak, kalau nggak emas, tanah, properti gitu ya, tapi banyak di mana-mana. Anak muda zaman sekarang investasinya angkanya segitu-segitu aja,
tapi dia selalu mencari investasi yang canggih-canggih yang kayaknya keren gitu kan. Iya, Tapi iya, jumlah iya. investasi segitu-segitu aja. No, Iya. no, no. Mending fokus seperti orang tua kita, walaupun investasi sudah bisa tebak, tapi di mana-mana karena setiap kali dia ada uang, dia invest. Bener Itu tips banget, kedua. bener banget. Safir, sebelum masuk ke tips dan trik Yes, selanjutnya ya, yes. saya tuh jadi keinget waktu Safir mengatakan nggak ada salahnya ya kita menyontoh apa yang sudah dilakukan oleh generasi sebelumnya, begitu ya. Iya, Saya betul. teringat bagaimana ibu saya setiap akhir bulan itu manajemen amplop, tahu kan Safir ya? Jadi tuh di mejanya Tahu. dia tuh pakai amplop, ini amplop buat bayar pekerja rumah tangga kami, ini Iya, amplop buat iya. bayar listrik. Karena kan ayah kami tuh pegawai Pertamina gitu ya. Jadi udah tahu nih, Oh, cukup oke. nggak Iya. cukup, pokoknya dicukupin. Nah, jadi ibu saya tuh udah pakai amplop-amplop begitu ya. Nah, jadi namanya buat Ah, saya kayak manajemen amplop lah seperti itu. Tapi yes. akhirnya Oh, cukup juga tuh begitu ya. benar, benar. Sama tipenya kayak begini. Kalau memang amplop tidak ada yang lebih sehingga tidak bisa Ah, disisihkan untuk tabungan buat liburan, ya nggak iya, usah liburan, nggak usah maksa begitu. Nah itu saya inget yes, banget yes, itu yang seperti itu. yes, Nah yes. jadi bagaimana menerjemahkan manajemen amplop yang seperti itu di kalangan buah hati kami, di anak-anak muda ini? Iya, Silakan. Remaja iya. ya, remaja. Iya, percaya atau tidak, kadang-kadang amplop itu masih jalan. Tahu nggak kenapa? Karena ada fisiknya. Sebagai contoh gini, Shanas. Aku sendiri ngerasa bahwa memang kalau kita buka buka berita di internet, itu emang efisiensi, cepet gitu ya. Tapi nggak ada yang bisa ngalahin kita baca koran loh. Fisik, koran fisik itu nggak ada yang ngalahin. Nggak ada yang ngalahin itu. Sensasinya beda gitu. Walaupun memang kecepatannya nggak bisa menandingi berita di internet gitu ya. Beda. Sama juga kayak kita, beda rasanya kalau kita dengar dengar lagu dari aplikasi musik streaming, dengan kita masukin kaset atau CD itu beda banget rasanya gitu ya. Jadi buat anak muda sekarang, kalau mereka mau pakai amplop, nggak usah khawatir itu kuno atau apa. Kalau itu jalan, lakukan aja gitu. Walaupun memang sekarang ada beberapa, 1, 2, 3 aplikasi-aplikasi di handphone yang pakai cara yang sama. Dia dia pos ini untuk ini, pos itu untuk itu. Tapi prinsipnya sama. Cuma kalau kalau saya jadi mereka, amplop itu malah kadang-kadang lebih jalan. Kenapa? Karena ada fisiknya langsung. Dan amplop itu membuat kita jadi mengunci uang kita akan dikemanakan, udah terkunci uang. Baik, baik. Nah, adakah tips yang ketiga dan keempat Iya, selanjutnya? Silakan. ada dong. Ini tips ketiga. Ketahuilah bahwa kita harus punya ilmu membeli. Jadi ngebeli barang tuh ada ilmunya, sana. Ada ilmunya. Dan ilmunya tuh luas banget, ilmu luas banget. Ilmu pertama adalah membeli barang. Mungkin kita pernah mendengar kata-kata belilah apa yang dibutuhkan, bukan beli yang diinginkan, betul ya? Betul. Setiap kali saya ngomong begini, orang bilang, nenek-nenek juga tahu. Iya, nenek-nenek juga tahu sih, benar. Tapi tahukah Anda, si Anas, bahwa 75% transaksi pembelian seseorang, bahkan di marketplace, ya, 75% itu terjadi karena orang ingin, bukan karena orang butuh. Tahu nggak kenapa? Karena ternyata orang membeli karena emosi. Dan kenapa orang membeli karena emosi? Karena ternyata bahwa 10 tahun belakangan ini muncul satu ilmu baru dalam bidang penjualan. Nama ilmunya adalah hypnosis selling. Hypnosis selling itu bukan berarti si penjual akan menghipnotis Anda. Oh, oke, 1, 2, 3 Anda tidur. Kayak Romi Rafael gitu. Enggak. Tapi kata-kata kayak gini. Anda mau terlihat cantik di mata suami, Anda mau terlihat cantik di mata suami, nih kerudung ini bagus banget, dia terbuat dari bahan. Pakai gini, nih lihat si Shanas Haq udah pakai, kelihatan cantik kan. Kalau Anda pakai, Anda pasti akan makin desain suami gitu. Itu dia masuk ke emosi Anda, Shanas. Contoh lain misalnya gini. Dia ada misalnya apa namanya ya, sabun dan shampoo laki-laki, sabun dan shampoo pria. Kata-katanya seperti ini, hentikan segera pemakaian sabun dan shampoo milik istrimu, bro. Karena laki-laki sejati pakai sabun dan shampoo milik sendiri. Akhirnya dia bilang, oh saya kan laki-laki sejati. Oh, sebagai laki-laki sejati saya nggak mau dong pakai punya istri. Gue mau beli sendiri. Akhirnya dia beli. Dia masuk ke emosi orang mana. Nggak ada satupun, Shanas, kita lihat penjual bilang begini, beli barang ini kalau dibutuhkan, kalau Anda merasa nggak butuh, nggak usah beli. Ada nggak gitu? Nggak ada. Betul. Nah, itu nama hypnosis selling. Iya. Selling. Contoh lain misalnya diskon 50% potongan harga.
kadang-kadang kata potongan harga sekarang udah diganti menjadi buy one get one. Buy one get one, itu sama aja. Itu sama aja gitu. Ya, ini hypnosis selling ini yang harus kita inilah. Ini salah satu ilmu dalam membeli. Ilmu lain dalam membeli. Ilmu lain dalam membeli Canas. Harga barang 1 juta, katakan diskon 40%. Kalau Anda beli barang ini, Anda untung 40%. Kenapa? Karena diskon 40%. Jadi kalau harga barang 1 juta, kebetulan diskon 40%. Kalau Anda beli, diskon 40%. Kalau saya bilang gini, kalau harga barang 1 juta diskon 40% dan Anda belanja, Anda sebetulnya, kalau Anda lagi nggak butuh, Anda sebetulnya boros 600.000. Betul. 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 Iya. Jadi bukan diskonnya. Coba lihat tentang kebutuhan sama keinginan. Betul. Jika ternyata itu tidak butuh, jadi mindsetnya bukan ngejar diskon, tapi memahami bahwa kita mendapat kerugian sejumlah itu. Karena barangnya juga akhirnya karena nggak butuh yang ngejedok aja di situ, gitu kan. Tapi Shanas, kalau kita lagi butuh dan kebetulan diskon 40%, maka yes, beneran kita memang untung 40%. Karena kebetulan kita lagi butuh. Tapi kalau saya jadi orang itu, kalau saya lagi butuh dan dia nggak diskon, saya tetap beli. Kenapa? Ya lagi butuh. Mau nggak diskon pun beli. Tapi kalau memang lagi diskon, kebetulan udah butuh plus lagi diskon, untung. Oke, nggak apa-apa. Jadi ilmu yang ketiga adalah bagaimana mengajarkan buah hati kita untuk menahan nafsunya. Begitu ya? Nafsu membelinya. Dan ini kan era sosial media. Sehingga kalau dulu kan kita nengok di jendela, tetangga punya apa, kemudian hoyong, kepengen gitu ya. Kalau sekarang kan semuanya kan terpampang di sosial media. Sehingga tuh seakan-akan kayaknya nggak ngetren. Padahal sebetulnya dari dulu ya begitu kan. Ini adalah soal iri hati karena pengen. Tapi sebetulnya nggak butuh karena supaya diterima di status sosial tertentu. Kan begitu kan? Buat teman-teman yang ngabisin waktu di sosial media, aku mau kasih tahu. Tidak semua hal yang ada di sosial media itu tampil seperti itu, Syahda. Enggak semua hal tampil seperti itu. Betul. Serius. Betul banget. Itu yang ketiga. Yang keempat? Betul. Yang keempat. Anak muda, jangan kan anak muda, kita umur 40-an, 50-an, aku jadi ngaku nih. Tadi 31. Sekarang tiba-tiba sekian menit udah jadi 40 mau 50. Jadi malu. Tahu nggak? Ini yang keempat, ini tips keempat adalah siapkan dana untuk masa depan. Mau umur berapapun kita siapin dana buat masa depan. Anda tahu sih, Anas, kenapa begitu? Karena kita satu pun dari kita tidak ada yang bisa meramalkan masa depan itu akan seperti apa, tapi kita bisa menebak 50% dari masa depan dengan cara kita create dari sekarang. Dengan kita mempersiapkan, maka 50% dari masa depan itu sudah bisa diperkirakan. 50% lah kita serahkan sama di atas. Tapi dengan kita siapin 50%, tapi kalau kita nggak nyiapin apa-apa, maka 100% kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi siapin dari sekarang apapun itu. Betul, betul. Yang di caption itu ya, Safir, saya nulisnya begini. Paling sedih kalau rumah tangga berantem karena uang, Safir. Itu nggak enak banget. Dan kalau misalnya kita tidak bisa mendidik buah hati kita, kalau perempuan terutama ya, karena kelak dia akan menjadi menteri keuangan di dalam keluarga. Berantem sama suami karena uang itu nggak sehat buat saya. Kalau masih banyak topik berantem yang lain, tapi jangan berantem soal uang sama pasangan kita, begitu ya. Betul. Itu terlihat sekali bagaimana kami sebagai seorang ibu, entah buah hatinya laki-laki atau perempuan, gitu ya. Khususnya buat perempuan, ilmu ini menjadi sangat penting, Safir, gitu loh. Salah satunya yang Safir bilang tuh tadi, bagaimana meng-create masa depan jika tabungan tidak cukup gitu ya, meng-create masa depan jika tabungan tidak disediakan sejak dini. Karena ternyata jika kita membeli, balik yang poin sebelumnya, kita membeli sesuatu yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan, sehingga tabungan otomatis menjadi menipis. Terlihat sekali pada saat pandemi COVID-19 seperti ini, Safir, banyak orang yang makan tabungan
karena penghasilannya sudah menyusut jauh, begitu kan Safir Iya, kan? Dan iya, itu betul, yang betul. kalau misalnya buat kita gitu ya, mungkin oke lah ya, masa depan sudah nyampe begitu. Tetapi buat anak-anak, jika dampak ini terjadi, ini membuat mereka juga menjadi sedih hati gitu loh. Jadi I Betul, buy betul. your idea karena memang itu kenyataannya begitu. Betul, betul, betul. Oke, selain 4 tips tadi, Shana, selain 4 tips tadi, aku mau kasih beberapa hal yang mungkin imbauan-imbauan. Yang pertama adalah siapapun Anda, mungkin buat Anda terutama yang mungkin masih muda, ketahuilah bahwa memilih profesi itu tidak melulu harus mempertimbangkan faktor besaran penghasilan. Memilih profesi tidak melulu harus memperhatikan faktor besaran penghasilan. Contoh, saya mau jadi artis aja, penghasilan gede. Saya mau jadi pengacara, penghasilan gede. Tidak seperti itu. Kenapa? Nomor satu, saya mau kasih tahu bahwa semua dari kita pasti setuju bahwa makanan Padang adalah makanan yang paling banyak disukai. Jadi ya udah, Pak Safir, kita buka restoran Padang, pasti banyak yang laku. Tapi tahukah Anda tidak semua restoran Padang itu laku? Saya tinggal di Tangerang sih, saya tinggal di Kabupaten Tangerang, banyak sekali restoran Padang, ada yang ramai, ada yang sepi. Padahal pikiran dia adalah kalau makanan Padang pasti ramai. Jawabannya enggak juga. Semua tergantung dari bagaimana dia marketingnya, PR-nya, pemasarannya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi nggak ngejamin gitu ya. Kemudian juga contoh lain misalnya, bahwa kekayaan seseorang itu tidak dilihat dari income dia. Anda mau profesi penghasilan besar sekalipun, kalau dia nggak punya investasi ya dia nggak kaya juga. Tapi banyak orang dia punya penghasilan besar, dia punya penghasilannya kecil, tapi kalau dia investasi dia bisa lebih kaya dibandingkan temennya walaupun profesinya sama tapi penghasilannya besar tapi nggak investasi. Jadi kuncinya di investasi. Kuncinya di bukan investasi, di profesi, bukan di profesi. Betul. Betul. Nah, Betul. kalau gitu Safir sudah cukup, semua tipsnya sudah keluar? Sudah cukup. Oke, kalau begitu kita masuk ke bab selanjutnya. Bab pertama adalah tips dan triks. Bab selanjutnya, bagaimana cara yang baik untuk mendidik keuangan kepada buah hati kita. Soalnya begini Safir, kalau saya jor-joran ngasih uang gitu ya, maka bahaya juga. Karena buah hati saya tidak belajar the power of kepepet. Kalau dia tidak belajar the power of kepepet, maka kreativitasnya nggak jalan gitu ya. Yang seperti yang saya bilang, akhirnya kalau misalnya anak saya perempuan 3, yang dicari adalah lelaki kaya untuk dikawinin karena dia nggak kreatif nyari duit begitu ya. Nggak berani gitu menghadapi tantangan hidup tuh, sieun, takut gitu kan ya. Padahal dia nggak tahu laki-laki kaya pasti pasangannya lebih dari 1 kebanyakan. Siap nggak? Siap nggak? Kalau nggak siap, jangan begitu kan ya. Nah, kemudian kalau misalnya saya ngasih the other way around, saya ngasihnya mepet gitu ya, tipis begitu, maka bisa jadi ini anak pun ada unsur negatif yang cukup besar jika saya tuh pernah ngobrol sama seorang psikiater dan psikolog, ternyata dia menemukan kleptomania ngambil barang milik orang lain karena dia dari kecil selalu merasa tidak cukup. Pada saat dia menginginkan sesuatu, maka selain itu memang penyakit ya, maka dia pikir itu menjadi sebuah pembenaran gitu. Safir, ajarkan kami arti kata cukup untuk memberikan uang kepada buah hati sebagai bagian dari pendidikan keuangan. Silahkan. Iya, oke. Ini cara paling mudah, sebetulnya paling penting sekali lagi, memang harus mengajarkan cukup kepada anak, tapi kuncinya sebetulnya adalah bahwa anak melihat orang tua. Kalau anak melihat orang tuanya sering ngeluh segala macam, maka anak lihat bahwa orang tua saya selalu menyalahkan pihak lain. Karena ada satu buku bagus judulnya 7 Habits of Highly Effective People ya. Jadi dia bilang gini, di situ dibilang bahwa kalau kita mau sukses ada 7 habit yang harus dilakukan. Salah satu habitnya itu adalah proaktif, bukan reaktif. Apa bedanya? Jadi gini, proaktif dan reaktif, bedanya apa? Proaktif adalah bahwa dia selalu fokus pada apa yang bisa dia lakukan. Jadi kalau dia mengalami masalah, dia tidak menyalahkan apa yang tidak bisa dia lakukan. Orang reaktif selalu menyalahkan suatu kondisi pada hal-hal yang tidak bisa dia kuasai. Habisnya hujan sih, maka saya terlambat. Habisnya panas sih, maka saya begini, makanya gitu. Dia selalu salahkan pihak lain.
Nah, ketika dia menyalahkan pihak lain, maka sebetulnya dia tidak bersyukur. Jadi yang harus dilakukan adalah fokuskan, ajarkan si anak untuk fokus pada lingkarannya sendiri, apa hal-hal di bawah pengaruh dia yang bisa dia lakukan. Gitu ya. Satu contoh lain adalah saya selalu dengan cara melihat sebuah gambar. Mungkin si anak pernah lihat ada gambar seorang anak yang dia mungkin hanya punya satu kue, dia happy banget, tapi ada anak lain yang dia punya setengah dari kue ulang tahun dan dia merasa sedih karena kue ulang tahunnya cuma setengah. Sebenarnya anak lain cuma punya satu potong tapi dia happy gitu. Saya ngeliat gambar itu tuh selalu oh iya benar juga ya, bahwa kita harus happy pada apa yang kita punya. Saya sendiri happy, dan kadang-kadang kita mesti ajak lihat anak kita untuk lihat ke bawah, ke orang-orang yang memang mungkin tidak seberuntung dia. Nice, betul. Dengan konsep bersyukur sebetulnya kita juga lagi mengajarkan soal bab mendidik keuangan kepada buah hati kita. Betul. Saya tuh jadi begini, Safir. Iya ya, memang ternyata Tuhan yang Maha Esa membuat pandemi kepada manusia karena banyak dari kita yang tidak pandai untuk bersyukur dan kita kufur nikmat gitu ya. Jadi apa-apa ngeluh, dikit-dikit ngeluh gitu kan ya. Dikasih jebrek gitu kan. Nah, jadi pada 2018, belajar deh apa arti kata cukup, walaupun Canas, kita udah nggak muda lagi dengan situasi pandemi seperti ini. Betul, Canas, 2018, 2019 mungkin kita berpikir bahwa oke, saya belum punya ini, saya belum punya itu, 2020 saya akan punya gini. Tapi saya pikir 2018, 2019 adalah saat di mana kita selalu mengejar apa yang belum kita punya. Tapi saya pikir 2020 adalah saat di mana kita bersyukur pada apa yang sudah kita punya. Betul. Begitu. Setuju banget. 2020 adalah tahun bersyukur. Dengan adanya pandemi, kita semuanya pada belajar ilmu bersyukur. Mau beli sepatu, mau kemana orang nggak jalan-jalan, mau beli tas. Siapa yang mau ngelihat tas? Mau dibawa ke dapur tuh tas, gitu kan ya, betul. Safir, nah baiklah. Kalau begitu, apa catatan lagi yang lain untuk sekarang lebih spesifik ya, bab selanjutnya lebih spesifik. Anak saya merantau, kemudian saya ngasih uang bulanan nih Safir. Bagaimana saya membuat dia bisa mengimplementasi poin-poin yang tadi Safir sudah sampaikan? Silakan. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa si anak nggak apa-apa jadi spesialis, tapi dia jangan pernah nutup diri pada bidang lain. Dan kalau saya bilang sih, ada bidang-bidang lain yang memang akan kepake. Salah satunya bidang komunikasi, belajar PR gitu ya, belajar promosi pun itu pasti kepake. Itu yang pertama gitu ya. Kemudian ajak si anak untuk rajin-rajin ngelihat seperti ini, IG live seperti ini, ada banyak sekali materi-materi bagus yang bisa dipelajari, bahkan bisa jadi lebih banyak dibanding sebelum pandemi. Kenapa? Karena ternyata pandemi ini, Canas, itu membuat kita bertransformasi digital 5 tahun lebih cepat. Jadi apa yang mesti kita ambil sisi positif dari pandemi ini adalah transformasi digital 5 tahun lebih cepat. 5 tahun terjadi lebih cepat. Gitu. Dan kita harus bisa beradaptasi, dan kita harus tahu juga bahwa dengan kecepatan seperti sekarang, semua apapun yang kita pelajari itu akan obsolete daluarsa dalam waktu 6-7 tahun. Baik. 7 tahun udah kadaluarsa. Betul. Nah, kalau begitu, kalau kita ngasih uang bulanan ke anak kita, mesti cukup apa ada lebih dikit supaya dia bisa nabung dan bisa berinvestasi? Kalau aku bilang, kalau memang semua kembali ke kondisinya seperti apa gitu ya. Ada anak yang dia dikasih lebih sedikit, dia langsung belanja gitu. Dalam 1, 2, 3 bulan pertama oke lah, tapi memang bulan keempat, bulan kelima memang harus dikasih tahu sama dia bahwa belanja itu ada saatnya berhenti kok. Ada saatnya belanja itu bisa dilakukan ke hal-hal yang lebih produktif gitu. Jadi kalau aku bilang nggak apa-apa dilebihin dikit supaya dia punya space untuk bisa mengatur. Mungkin dia bisa nabung lebih banyak, invest lebih banyak dan lain sebagainya. Tapi kasih tahu sama dia bahwa kalau dia mau lebih, dia harus ada hal lain yang mungkin bisa dia lakukan untuk nambah income. Iya. Safir, salah nggak saya? Kalau misalnya dia kan udah merantau tahun keempat ya Safir ya. Di tahun pertama saya masih membiarkan dia membeli makanan jadi. Tetapi nggak lama tuh
sesudah dia mampu adaptif, saya mendorong dia untuk memasak. Karena tentu dong memasak lebih murah daripada membeli makanan jadi kan. Iya, iya, iya. Karena salah satu, gini, kalau saya bilang, salah satu hal yang harus dilakukan manusia dalam hidupnya adalah, semua orang, termasuk Anda, termasuk saya, siapapun, adalah dia menambah skill dalam hidupnya. Dia harus punya skill dalam hidupnya. Makin banyak soft skill yang dia punya, makin bagus. Dengan demikian, kadang makin banyak skill yang dia punya, itu bisa membantu dia menghemat. Salah satunya adalah masak. Ya, dengan dia memasak, dia akan jadi lebih hemat. Kenapa? Dia cukup beli bahan, dia masak. Sayangnya si Anas adalah, kalau di Indonesia ini, di Indonesia sayangnya banyak orang tidak punya skill tertentu, karena dulu orang tua kita itu kadang-kadang, ya mungkin sangat disayangkan, tapi oke lah, ya. Kadang-kadang membedakan kita yang harus kita punya hanya karena jenis kelamin kita. Contoh, anak laki nggak usah masak deh, anak laki duduk di meja makan biar mama yang siapin masakan. Anak perempuan nggak usah ganti lampu di langit-langit, biar papa yang lakukan gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai dewasa, anak perempuan nggak bisa ganti lampu sendiri di langit-langit, anak laki nggak bisa masak. Gitu kan ya? Sebenarnya, akhirnya apa yang terjadi? Si anak laki ini karena dia nggak bisa masak, kalau dia tinggal sendiri, dikit-dikit dia harus beli makanan jadi, dan itu jadinya lebih mahal. Betul, betul, intinya, betul banget. Tapi ini punya, ada pertanyaan silakan. yang masuk, minta tolong dijawab. Pertanyaannya. Silakan. Harus intinya gimana, selesaiin dulu. Intinya gimana? Harus punya skill sehingga bisa, kita harus punya skill sebanyak mungkin, sehingga skill itu bisa membantu kita menghemat lebih banyak pengeluaran. Ya, salah satunya ya tentunya dalam hal masak, segala macam. Artinya, kalau Anda tinggal di satu rumah yang lebih dari 2 orang, 3 orang, minimal harus ada 1 orang yang bisa masak supaya jatuhnya lebih murah. baik, siap. Ini ada pertanyaan masuk dari Mas Wibowo. Apakah masyarakat di level yang sulit cari uang, Safir, bagaimana mendidiknya? Apakah caranya sama? Silakan. Ya, caranya memang agak berbeda. Tiap negara punya cara yang berbeda-beda, dan memang semua tergantung pada budaya itu sendiri gitu. Seperti aku bilang, kalau di Indonesia ini kadang-kadang sejak anak itu masih kecil, mereka kadang-kadang skillnya dibedakan dari segi jenis kelamin, sehingga apa, ketika besar mungkin dia cari uangnya juga berbeda gitu ya, juga cari uangnya berbeda, sehingga yang harus kita lakukan adalah setiap negara punya pendekatan yang berbeda-beda. Tapi kunci dasarnya sederhana. Kalau Anda bingung bagaimana caranya, ajarkan skill sebanyak mungkin pada anak Anda. Skill apapun itu. Skill bikin animasi kek, skill bikin logo kek, skill berpromosi di sosial media, skill ngomong, skill nelpon orang, skill nawarin sesuatu ke orang. Makin banyak skillnya makin bagus. Nanti anak Anda akan menemukan shape, bentuknya sendiri. Oke, sip. Jadi begitu ya, Mas Senopati Wibowo. Jadi ini bukan soal level keluarga yang mungkin sulit cari uang, karena walaupun dia datang dari keluarga yang sulit mendapatkan uang banyak, dengan memperbanyak skill, maka dia akan menemukan bentuknya sendiri. Jawabannya Mas Safir begitu ya. Ini ada Mbak Lucia Hosba. Hai Mbak Lucia. Kalau saya, meskipun emak nggak masak, saya jualan makanan frozen. Nah, gimana tuh Safir? Oh, kalau dia dari sisi jualan ya nggak apa-apa dong. Itu kan nyari duit namanya, nggak apa-apa dong dari sisi jualan. Karena kalau dari sisi jualan pasti masih banyak orang yang memang pengen beli makanan jadi dan nggak mau masak. Kalau Anda dari sisi penjual malah bagus. Kenapa? Ya Anda mencari peluang, namanya bagus sekali. Teruskan. Baik. Ini ada Mbak Vega Setioningrum 1. Apakah untuk usia SMP buah hati kita sudah bisa diajarkan investasi emas, Mas Safir? Bagus banget, si anak harus belajar investasi dari sekarang. Bahkan setahu saya di beberapa negara maju, bahkan sejak anak itu SD, dia diajarkan investasi di beberapa negara maju. Kenapa begitu? Karena fokusnya sebetulnya bukan dengan dia membeli saham, dia tuh menjadi pemilik dari sebuah bisnis atau perusahaan. Bayangkan, dia sejak kecil dia diajarkan menjadi pemilik dari sebuah bisnis atau perusahaan. Tetapi jangan lupa, bukan berarti kita juga ngajarin dia untuk mata duitan, tidak. Tapi kita harus ajari Syahnas bahwa uang bisa dicari dengan 2 macam cara. Cara pertama adalah kita bekerja secara fisik, orang yang kerja. Cara kedua adalah dengan cara uang yang kerja.
Bedanya sih Anas, kalau orang yang kerja cari uang itu ada batasnya. Sehari 8 jam, ketika umur mungkin 55, 56 berhenti, ada batasnya. Tapi kalau uang yang kerja, dia 24 jam nggak akan ada capek. Itu yang mesti diajarkan. Betul. Itulah investasi, begitu ya. Nah, betul, itulah ini investasi, Ibu Amelia Elna Misero. Mungkin ini juga bagus ya buat disampaikan untuk semua orang tua, bunda dan ayah. Yes. Beliau mengatakan begini, ibu saya mengajarkan jangan cari suami kaya, bahaya, cari yang daya juangnya tinggi. Iya. Ya betul. Iya. Setuju. Sianas, aku mau tanggepin sedikit. Yes. Nggak semua, tapi ada sebagian laki-laki yang merasa bahwa kalau dia membayari, dia punya power dari segi uang, sehingga ada sebagian laki-laki yang mungkin dia bertindak tidak terpuji, dia mendominasi. Kalau dia dominannya dominan positif nggak apa-apa, tapi dominan negatif itu bahaya kan gitu kan, dominan negatif itu bahaya. Kalau dominan positif malah bagus, misalnya dominan positif apa sih? Ayo waktunya ke gereja, ayo ke gereja, sholat, ayo belajar ini, dominan positif namanya. Tapi kalau dominan negatif, ngapain sih begitu-begitu ya, apa-apa jadi nggak enak. Jadi nggak enaknya adalah kalau Anda ketemu suami yang dia merasa punya power dari segi uang, sehingga dia menjadi dominan, tapi dominan negatif itu berbahaya. Mendingan dia dominan positif daripada dominan negatif. Sepakat banget. Ini ada Fahmi Salmi bilang gini, pedoman yang luar biasa kalau kita melatih anak yang kebijakan sana. Jangan tergantung dengan orang lain, bahkan jadi diri sendiri. Seperti itulah melatih ikan buah hati kalian. Oh ya baiklah, paham dipahami maksudnya. Iya, betul sekali. Jadi ajarkan anak banyak skill, ambil keputusan sendiri seperti itu hal penting saya pikir. Biarkan mereka salah, biarkan mereka jatuh bangun, dengan jatuh mereka belajar untuk berdiri dan mulai untuk berjalan kembali. Jangan cepat-cepat ditolong begitu ya, karena dia sendiri nanti nggak tahu bagaimana kekuatannya dia kalau kita kecepatan ikut campur gitu kan ya. Sianas, ingat banget waktu saya kecil dulu, kadang-kadang kalau kita mau berbahasa Inggris ya, banyak anak seumuran saya yang dulu ketika berbahasa Inggris takut. Kenapa? Karena mungkin kurikulum kita mungkin terlalu fokus di grammar sehingga kalau salah kasih nilai jelek. Tapi fakta menunjukkan bahwa yang untuk keberhasilan Anda berbahasa adalah Anda harus nyoba, dan dalam nyoba itu ya pasti ada salah gitu. Ternyata fakta menunjukkan bahwa untuk berhasil dalam berbahasa bukan nunggu sampai grammarnya benar baru ngomong. Kalau nunggu sampai grammarnya benar gak akan ngomong. Benar. Orang saya juga kalau lagi bikin esai gitu ya, tunggu. Jadi takut sendiri. Ini betul nggak ya? Begitu. Iya. Ini nih warisan modal pendidikan zaman dulu yang yang nggak ceburin aja gitu kan, mestinya ceburin aja. Iya, lama-lama juga dia ngomong. Jadi zaman sekarang nggak apa-apa ceburin, salah nggak apa-apa, biarin salah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sepakat. Safir, semuanya udah keluar. Apa ada imbuhan? Oke. Jadi yang paling penting Shana sekarang adalah di masa seperti sekarang, bahwa yang namanya profesi itu tidak lagi bisa jadi sesuatu yang abadi. Kalau kita betul-betul menjadikan uang ya sebagai ukurannya, tidak ada satu profesi yang abadi. Itulah kenapa terjunlah ke profesi yang memang kita senang ya. Ini mungkin bagian orang bilang lo klise segala macam, paling kalau butuh uang lo lakukan hal lain. Enggak juga gitu, tapi kalau kita melakukan profesi yang betul-betul kita senang, kita akan cari cara bagaimana cara supaya dia menghasilkan. Betul. Tapi jangan lupa Sianas, bukan berarti mereka yang punya penghasilan, bukan berarti kita harus fokus menjadi orang dengan penghasilan sangat-sangat besar. Nggak harus seperti itu, karena buat saya Sianas, uang penting, tapi bukan segalanya. Tapi uang penting banget. Uang penting, tapi bukan segalanya. Ada hal-hal yang juga penting, misalnya kita kebersamaan kita dengan keluarga, kita ngumpul sama teman-teman, ya. Coba lihat, terakhir kali Anda ngumpul sama teman-teman via Zoom deh. Kapan terakhir kali ngumpul sama teman-teman? Udah jarang. Itu yang paling penting ya. Uang penting, tapi ada hal lain yang juga penting. Baik, ini ada Mbak Sita Pujianto, bagus sekali sharingnya.
saya setiap invest saham selalu jelasin ke anak-anak karena uang 100.000 pun bisa. Pas untung, pas rugi selalu share. Termasuk Ya. ketenangan saat invest akan dilihat anak. Silahkan Safir. Iya, pastikan kalau kita invest, anak lihat kita beli emas, anak lihat kita beli saham, anak lihat kita beli ori. Jelasin sama dia bahwa yang kita lakukan adalah mencoba membuat uang yang kerja. Jadi ternyata uang itu tidak melulu bisa dicari sama badan kita, karena badan kita ada pensiunnya, tapi uang nggak ada pensiunnya. Jadi kalau uang kita dipakai untuk beli saham, beli ori, beli emas, maka dia nggak akan pernah ada capeknya sampai kapanpun, puluhan tahun mendatang dia nggak akan ada capeknya. Yang pastikan ketika kita beli, anak kita harus lihat. Contoh, kita buka aplikasi, anak kita lihat. Oh, apa sih Pak? Apa sih Mas? Jelasin sama dia. Dengan demikian dia akan meniru. Baik. Nah, jadi kesimpulannya menjelang akhir pertemuan kita, pendidikan keuangan buat buah hati kita itu penting sekali ya, Safir ya. Dimulai aja Penting dari sekali. mereka kecil punya. Saya ingat waktu saya kecil, saya punya celengan ayam. Itu bagus banget. Kamu Itu bagus banget. kamu punya nggak waktu SD celengan? Aku punya celengan, celengkeng Punya. gitu. Punya. Zaman sekarang orang mungkin ketawa gitu, tapi prinsipnya masih sama kok. Prinsipnya masih sama. Kita menyisihkan secara rutin. Prinsipnya masih sama dan itu lakukan aja. Bahkan kalau perlu tetap aja taruh di kamar, ada nggak apa-apa. Jadi dengan demikian itu ada terus di kepala kita. Kita masukin rutin ke situ. Iya, betul. Susah nggak ngajarin soal pandai mengelola uang buat anak-anak? Karena kan bukan mereka yang mencari. Kalau misalnya kita ngobrol dengan pasangan kita karena sama-sama berdua berjuang kan ya. Tapi kalau untuk anak-anak kan mungkin ada nggak sih handicapnya? Kalaupun ada, what should we do? Oke, ada sih, ada. Sepanjang cuma ngomong aja tuh ada. Ya, tapi yang harus kita lakukan adalah contohin kepada anak, ya lihat dia. Jadi kalau kita beli, ajak dia lihat, atau ajak anak main game yang berhubungan dengan uang. Hal-hal produk-produk kayak monopoli, segala macam. Si Anas, aku mau kasih tahu aja, aku kebetulan secara sampingan aku punya toko, namanya toko board game. Kita jual board game. Saya jual board game. Jadi jual game kasih tahu kartu, dong game di papan, sini. segala. Jadi ada Instagram yang kemana? Instagramnya kemana? Kamu tulis, coba kamu tulis di situ. Iya. Jadi ada Instagramnya namanya Citra's Place. Jadi tulisannya di sini, gimana? Ya, oke, ada di situ ya, di chat. Oh jadi iya. Jual segala macam game kartu, game papan dan lain sebagainya. Sebagian dari game itu adalah ada game yang pakai uang. Jadi dia bisa dapat uang, dia bisa kelola uangnya dengan baik. Bahkan ada game-game yang sifatnya dagang. Jadi dia bisa berdagang, dia bisa barter, dia bisa dagang segala macam kayak gini-gini itu dia bisa dapatkan, dan dengan di situ dia bisa belajar bagaimana dia bisa mengelola uang. Bahkan ada game juga yang berhubungan dengan belanja. Kita jadi sosialita, kemudian ada tas nih, mau beli apa enggak. Dari situ bisa lihat, kita bisa melatih psikologi kita, beli apa tidak. Itu saya pikir itu bagus banget untuk melatih bagaimana psikologis membeli barang. Betul. Setuju banget. Wah, thank you so much Safir, karena itu yang saya suka dari kamu gitu ya, bahwa bukan hanya teori saja jago, tetapi di lapangan kamu juga mengajarkan semua orang, termasuk kami. Ini baru pertama kali nih kita ngomong soal parenting yang dihubungkan dengan uang begitu ya. Ternyata dengan adanya dibilangnya Citra's Place. Betul. Pakai S ya, Citra's Place. Jadi jangan lupa semuanya, sahabat-sahabatnya Safir Senduk dan sahabat saya, dan juga penonton Pojok Syahnas, langsung follow @Citra's Place. Citra pakai S, lalu Place. Begitu ya. Nah, di situ kita sedang melatih buah hati kita sejak dini melalui permainan papan tentang bagaimana ia bisa mengelola keuangan dan bagaimana dia bisa mengendalikan psikologisnya dia dengan lapar mata, istilahnya begitu ya. Betul. Melalui permainan, karena pada dasarnya setiap orang tuh suka main. Jangankan, iya kan? Jangankan anak-anak, kita aja yang dewasa aja demen kalau main, begitu ya. Apalagi anak-anak. Jadi ajarkan pendidikan melalui permainan, itu brilian banget, pinter banget Safir. Safir, kapan-kapan aku mampir ke rumah, kita main, aku bawa game, kita main ya.
Oh, aku akan menunggu waktu itu. Asik, asik, asik banget, asik banget. Safir, itu loh ya Yes, yang menyenangkan dari kamu. Kita itu ngobrol nggak banyak waktu untuk mempersiapkan tema ini ya, Safir ya. Sama yes, sekali betul. nggak lama. Kemudian nggak pakai brainstorming berulang-ulang. Iya, Kemudian hari iya. ini pun kayaknya ngomongnya tuh bisa nyambung lancar aja. Itulah yang luar biasa dari kamu, bagaimana bisa menangkap kebutuhan orang dan Iya, iya. mengaplikasikannya di dalam ilmumu, begitu ya. Nah, Iya. itu hasil apa, Safir? Karena Ah, mengelola keuangan itu kan juga butuh sebuah intuisi di mana otak tengah itu mesti kuat dan dia tuh mesti adaptif. Kamu dapetnya dari mana? iya, Supaya saya bisa ngikutin emak kamu waktu ngajarin iya, kamu. iya. Jadi sebetulnya sebetulnya adalah kita harus bisa membedakan kapan kita harus memperhitungkan faktor uang, kapan tidak gitu ya. Ada orang yang dalam hidupnya selalu ukurannya adalah uang dan penghasilan, uang dan penghasilan. Sebagai contoh misalnya, jangan kerja di bidang itu deh, dia kasih tahu ke anaknya, kenapa? Gajinya kecil gitu. Saya nggak setuju. Kenapa? Karena ketika kita bekerja, pertimbangannya tidak melulu penghasilan loh. Kenapa? Hmm. Karena kadang-kadang kalau pertimbangannya melulu penghasilan, itu tergantung juga dari apa? Dari kondisi ekonomi. Mungkin aja pada tahun 2020 permintaan pada profesi itu lagi tinggi. Tahun depan permintaannya lagi turun gitu. Jadi Hmm. jangan Hmm. melulu lihat dari penghasilan. Tapi juga ada hal-hal yang memang jangan diukur dari uangnya. Sebagai contoh misalnya gini, kalau misalnya kita ngasih uang kepada anak, apakah setelah anak itu umur 15 tahun kita mesti bilang sama dia, nah inget loh, dari kecil sampai sekarang papa mama udah hitung-hitung uang yang kita keluarkan buat kamu sekian-sekian. Apakah seperti itu? Enggak gitu ya. Jadi Syahnas kuncinya adalah kita harus bisa menempatkan kapan naruh faktor uang, kapan tidak. Hmm. Karena tidak semua hal Syahnas, tidak semua hal harus dilihat dari uang. Dan itu yang ibumu lakukan terhadapmu kah? Betul, betul. Tidak semua hal itu harus dihitung, Cianas. Nggak semua hal harus dihitung. Ada Hmm. hal-hal yang sebaiknya nggak usah dihitung, ada hal-hal yang boleh dihitung, oke. Okay. Tapi ada hal-hal yang sebaiknya tidak dihitung. Baik, baik. Ini semuanya pada ingin stay in touch sama Safir gitu ya. Bagaimana caranya kamu ada klub untuk mengelola keuangan sehingga Mas Seno bisa terus belajar atau yang lainnya bisa terus belajar, bisa selain follow Instagram kamu kali ya? Iya, betul-betul. Follow aja Instagram. Instagram saya follow aja. Ada banyak di situ. Tapi juga kalau ada acara-acara seminar atau apa, ikutin aja. Ikutin aja. Ikutin Hmm. aja. Nanti kayaknya akhir bulan depan, akhir bulan November akan ada seminar juga. Judulnya, ini buat khusus buat yang karyawan. Siapa bilang jadi karyawan nggak bisa kaya? Akan ada akhir November. Ikutin aja Oh, seminarnya. Nanti ada tips-tipsnya. asik deh kalau begitu. Ini Mbak Lucy aja sampai nanya, part 2-nya kapan nih Safir sama Nas gitu. Kalaupun belum berjodoh karena Safirnya sibuk, tadi Mbak Lucy ya follow Instagramnya Safir, dan kalau memang ternyata ada seminar coba ikut karena Safir akan memberikan tips-tips yang luar biasa. Safir, ini Yes. kamu tuh ada seminarnya tentu tidak tatap muka kan, online kan, daring kan? Enggak. Online, betul. Betul, pakai Zoom, betul. Pakai Zoom. Mm-mm. Pakai Zoom dan Pakai memang Zoom. berbayar, Iya. memang Ja- berbayar. Ya, memang berbayar, tapi tentunya nanti akan dikasih rahasianya khusus buat Anda yang karyawan bagaimana caranya seorang karyawan bisa jadi kaya, tapi tentu bukan kaya seperti yang ada di sinetron-sinetron, nggak seperti itu ya. Tapi buat Anda yang bukan karyawan, tetap sebaiknya ikuti. Kenapa? Karena ada banyak sekali tips-tips yang berguna juga buat Anda. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi masukannya. Aduh, ini Mbak Ani, kemudian Mbak Nun, wah semuanya merasa terbantu dengan ilmunya Safir karena sahabat-sahabat saya banyak juga yang pengalamannya seperti saya di mana anaknya sudah mulai Oh, merantau. Kan anak-anak kami kan udah oh, kuliah, Safir, begitu ya. iya, Paling iya, SMA gitu. Nah, itu betul-betul titik balik apakah dia akan berhasil atau tidak, Safir, gitu loh. Itu betul, betul-betul betul. menentukan karena kuliah itu kan cepat ya, gitu, cepat banget. Iya, Tahu-taunya 4 tahun wisuda begitu. Nah, itu tuh berasa sekali kalau misalnya dia masuk ke etapa selanjutnya, yaitu etapa pernikahan, maka ini titik-titik ini adalah menjadi titik yang penting untuk penentuan dia. betul, 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 betul.
Senang banget bisa ketemu lagi Shanas, senang banget. Kita akan ketemu nanti Shanas, kita bawa game ya. Nanti kita akan main game ya. Siap, siap. Salam untuk keluarga Safir. Terima kasih Penutup, Shanas, terima kasih. Penutup. Penutup yang nampol banget. Parenting dikaitkan bagaimana mengajarkan pendidikan keuangan untuk buah hati kita. Kudu nampol supaya nempel di kepala. Silahkan. Jadi gini, kasih sayang itu tidak cukup kalau tidak disertai dengan kasih uang. Ya, tidak cukup kalau tidak disertai dengan kasih uang. Artinya adalah uang penting, tapi yang paling penting adalah kasih sayang, tapi ditambah dengan uang juga, gitu ya. Tapi yang paling penting adalah ajarkan anak bagaimana cara mengelola uang dengan baik. Dengan demikian dia bisa mandiri dan betul, karena kalau terutama betul seperti Anda bilang Shanas, kalau Anda yang punya anak perempuan, Anda tidak mengajarkan anak Anda untuk mandiri, maka dia akan mencari jalan pintas seperti yang Anda bilang tadi. Oke, good, yeay. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan. Sehat terus. Salam buat keluarga ya, Safir ya. Terima kasih Shanas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.